Pemirsa, keberadaan Pelabuhan Patimban diklaim memiliki sejumlah keunggulan dan akan berdampak cukup signifikan bagi perekonomian Indonesia. Proyek panjang bernilai jumbo ini diharapkan menjadi hub produksi otomotif, mengangkat potensi pembangunan 10 kawasan industri prioritas serta membuka 200.000 lapangan kerja baru. Bahkan dalam 10 tahun ke depan dinilai bisa membuka lapangan kerja hingga 4,3 juta. Dan untuk membahas sejauh mana dampak Pelabuhan Patimban bagi perekonomian, sudah ada ekonom Core Indonesia yang juga guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Ina Primiana. Selamat sore Bu Ina. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ina, ini kalau setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, Pelabuhan Patimban ini kita mendengar banyak sekali nada optimistis dari pemerintah. Optimisme yang sama apakah Anda rasakan dari analisa Anda terkait dengan akhirnya dioperasionalkannya Pelabuhan Patimban ini, Bu Ina? Iya, sebetulnya kami berharap ya, Jawa Barat itu sangat berharap karena sebetulnya kalau dilihat 60% dari industri itu ada di Jawa Barat. Jadi Jawa Barat itu kontribusi terhadap PDRB-nya, industri pengolahan itu 40%. Jadi kelihatannya memang Jawa Barat sudah waktunya memiliki pelabuhan sendiri. Selama ini kan ke Tanjung Priuk yang cukup macet gitu ya, dan itu sebetulnya meningkatkan biaya logistik. Nah, oleh karena itu dengan adanya Patimban sebetulnya memberikan peluang terutama khususnya untuk menekan biaya logistik. Nah, itu kan. Nah, tetapi yang perlu dicermati itu adalah keberadaan Patimban ini nanti akan diprioritaskan untuk industri yang di mana gitu. Industri apa saja? Kalau sekarang kan katanya untuk otomotif gitu ya. Karena sekarang kan industri-industri itu kan pasti akan menghitung ketika dari Kerawang, dari Cikarang, dia lebih dekat kemana gitu. Dia akan menghitung biaya logistiknya tentunya. Nah, hal-hal seperti itu kan harus diperhatikan juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, infrastruktur yang tersedia di Patimban itu sudah sejauh mana siap gitu ya untuk menerima. Jangan sampai kejadian yang seperti di Kertajati gitu kan. Begitu Kertajatinya sudah ada, ternyata akses ke sananya nggak ada. Jadi, nah jangan sampai seperti itu. Artinya ketika Pak Gubernur juga menyampaikan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 4 juta, kemudian juga pertumbuhannya akan naik 4%. Tapi kan itu seluruh infrastruktur harus siap ya. Itu yang kedua gitu. Terus yang ketiga, sejauh mana pengusaha-pengusaha khususnya Jawa Barat gitu ya, logistik Jawa Barat itu bisa merasakan gitu adanya Patimban itu gitu. Karena jangan sampai yang menikmati hanya yang dari nasional saja, yang seperti selama ini terjadi. Jadi kalau proyek-proyek nasional Jawa Barat itu nggak pernah kebagian lah gitu ya. Nah, itu kan perlu diperhatikan juga karena kontribusi terbesar industri itu ada Jawa Barat. Nah, jadi kelihatannya kuenya juga harus dibagi juga ke pengusaha ya. Bisa juga sih pengusaha nasional, pengusaha Jawa Barat, tapi tidak diprioritaskan kepada misalnya untuk yang di dalam ya, prioritasnya untuk kepada perusahaan asing. Terutama yang kalau udah sampai di Patimban, nah itu kan nanti ada angkutan yang di dalam gitu ya. Nah itu misalnya mau ke Indonesia Timur atau mau kemana itu coba diusahakan ke ke jasa logistik, apakah itu nasional juga Jawa Barat gitu. Jadi Jawa Barat juga jangan ditinggalkan. Itu sih sebetulnya poin-poin yang saya bisa sampaikan dulu ya. Oke, Ibu Ina, yang saya tangkap ada 2 poin penting di sini. Yang pertama adalah infrastruktur yang harus mendukung dan juga lokasi yang strategis. Pembangunan dari pelabuhan ini kan sudah dinilai sangat strategis. Apakah Anda melihatnya memang strategis itu lokasi dari Patimban ini sehingga memudahkan untuk meningkatkan perekonomian khususnya di Jawa Barat sendiri, Bu Ina? Iya. Kan sebetulnya Patimban ini terjadi karena waktu itu ingat nggak Cilamaya itu kan nggak bisa dibangun ya, karena Jawa Barat memang sudah perlu gitu. Terus waktu itu juga pernah ada alternatif bagaimana kalau Cirebon aja dibesarkan gitu kan, di dalamnya itu draftnya itu diperdalam karena dia nggak bisa kapal-kapal besar ke sana gitu. Jadi ada beberapa pertimbangan kan untuk menghindari biaya logistik itu gitu. Jadi sebetulnya Patimban ini strategis sekali buat Jawa Barat, hanya sejauh mana keberadaannya itu juga berdampak kepada pengusaha-pengusaha
yang ada di Jawa Barat gitu. Jadi jangan sampai nanti pembangunan yang ada di sekitar sana ataupun untuk pengangkutannya itu semua diserahkan kepada yang nasional misalnya seperti itu. Dan juga yang tadi saya bilang harus siap betul gitu untuk supaya begitu jadi bisa langsung digunakan, jangan sampai akses ke sananya juga sulit gitu ya, atau belum terhubung malah gitu. Oke, Bu Ina, Anda melihat ini sebagai dampak ke depannya setelah adanya Pelabuhan Patimban ini seberapa marak sebenarnya nanti akan muncul industri kawasan industri setelah adanya Pelabuhan Patimban ini? Singkat saja, Bu Ina. Iya, sebetulnya dengan adanya Patimban, sebetulnya itu kan mau dijadikan kawasan ekonomi khusus juga ya. Jadi ada Rebana kalau di Jawa Barat itu dia udah membuat segitiga kawasan emas Rebana. Nah, jadi dengan adanya Patimban itu harus mulai dijaga akan industri yang muncul di daerah sana. Tapi itu yang harus dijaga apa? Harga lahan ya, tanah ya. Di sana kan dianggap juga upahnya dianggap murah. Tapi seperti Majalengka dulu, ketika industrinya akan pindah ke sana, rame-rame orang udah langsung membeli lahan, lahannya jadi mahal juga gitu. Akhirnya sekarang Majalengka yang tadinya akan menjadi industri tekstil di sana untuk itu nggak jalan juga. Nah, artinya pengalaman-pengalaman itu harus menjadi pelajaran yang berharga ya, sehingga ini bisa jalan gitu nantinya. Bu Ina, terakhir, ini Gubernur Jabar optimis begitu ya dalam beberapa tahun ke depan akan membuka lapangan pekerjaan hingga 4,3 juta lapangan pekerjaan. Anda melihatnya cukup realistiskah? Saya tuh hanya berpikir gini, 4,3 itu kan harus dilihat lagi, itu sektor informal atau formal gitu. Karena kebanyakan yang ada sekarang adalah sektor informal gitu. Nah, jadi memang harus diperjelas lagi ya, membuka lapangan kerjaannya yang mana gitu, untuk yang level mana nih, menengah ke atas atau yang hanya lulusan SD atau SMP gitu. Nah, itu juga harus lebih dipertegas lagi gitu. Karena pasti akan tumbuh di sana. Nanti itu begitu pelabuhan, ada industri, kemudian akan ada perumahan, akan ada infrastruktur lainnya yang tumbuh di sana. Tapi, nah itu tadi yang saya bilang, tetap harus disiapkan kalau industri apa yang muncul, maka pendidikan yang disiapkan di sana juga yang untuk memenuhi industri sana gitu ya, lapangan pekerjaan yang untuk bisa masuk ke industri di situ gitu. Oke, Bu Ina, terima kasih atas waktunya bersama kami dan juga informasi-informasinya.